Om Swastiastu. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai pengembangan usaha fashion berbasis lokal untuk tren masa kini di Pasar Seni Sukawati. Dengan nama brand Supra Seni Collection, dosen pengampu Bapak Iketut Sunarwijaya, SEMSI, dan disusun oleh saya sendiri, Nikada Gita Damayanti, dengan NIM 23026 2201238. Yang pertama akan dibahas dari presentasi kali ini yaitu terdapat dalam latar belakang. Yang pertama yaitu ada warisan budaya. Indonesia kaya akan warisan budaya dari berbagai daerah yang harus dilestarikan, mulai dari Jawa, Sumatera, hingga Bali. Warisan budaya tersebut harus tetap dilestarikan seperti batik, tenun, songket, hingga bordir yang memiliki nilai estetika dan filosofi yang mendalam. Yang kedua terdapat dalam tantangan modern. Generasi muda menganggap budaya tradisional kuno dan kurang sesuai dengan tren. Yang dimana dengan begitu, potensi budaya daerah harus tetap dimanfaatkan secara optimal dalam industri kreatif lokal, khususnya dalam bidang fashion. Yang terakhir terdapat dalam peluang digital. Media sosial membuka ruang inovasi fashion dengan sentuhan modern. Usaha ini tidak hanya melestarikan budaya, namun juga dapat membuka peluang untuk lebih berinovasi, menciptakan lapangan kerja, dan juga daya saing dalam produk lokal bagi para seniman di pasar nasional hingga internasional. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat dari strategis. Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan pertama untuk membangun brand lokal budaya saing internasional. Yang kedua untuk membuka peluang bagi pengrajin lokal. Yang ketiga untuk mengangkat budaya Bali dalam fashion modern. Yang ketiga untuk melestarikan motif tradisional dengan desain kontemporer. Yang selanjutnya ada dalam manfaat strategis. Yang pertama manfaat untuk membuka lapangan kerja masyarakat. Yang kedua untuk mendukung ekonomi kreatif lokal. Yang ketiga untuk menginspirasi generasi muda mencintai budaya. Dan yang terakhir untuk meningkatkan citra pasar seni Sukawati. Selanjutnya yaitu terdapat dalam profil produk Supra Seni Collection. Yang pertama ada konsep unik, yang dimana menggabungkan motif tradisional Bali seperti endek, batik, dan tenun dengan desain modern yang sesuai dengan generasi sekarang. Dengan adanya produk ini, tidak hanya sebagai usaha fashion, namun juga sebagai media melestarikan budaya lokal untuk khas Bali. Yang kedua yaitu kolaborasi lokal. Bekerja sama dengan langsung dengan pengrajin dan penenun Bali untuk menghadirkan nilai autentik dan memberdayakan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan pengrajin lokal Bali, produk yang dihasilkan akan memberikan nilai ekonomi dan estetika yang tinggi bagi para pengrajin lokal. Yang terakhir yaitu filosofi produk. Setiap produk dilengkapi story card yang menjelaskan makna motif, memberikan nilai budaya, dan cerita di balik desain tersebut. Jenis produk dari Supra Seni Collection masuk pada usaha fashion dan apparel industri yang berfokus pada pakaian dan aksesoris untuk sehari-hari maupun untuk acara khusus. Produk ini tidak hanya menawarkan pakaian, tapi juga menawarkan nilai seni dan budaya Bali pada tiap desainnya. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama dalam branding kultural. Logo menarik dengan ornamen Bali dan story card untuk setiap produk yang menjelaskan filosofi pada motif tersebut. Dengan membuat logo yang menarik dengan memadukan ornamen Bali dan mengangkat budaya lokal Bali. Yang kedua dengan distribusi multi-channel dengan dibukanya gerai utama di Pasar Seni Sukawati yang bekerja sama dengan toko fashion, marketplace online, dan juga partisipasi dalam bazar seni. Yang terakhir dengan digital marketing, di mana media sosial untuk konten produk, berkolaborasi dengan influencer, dan juga partnership dengan project fashion. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama strength, di mana produk estetika tinggi dengan nilai budaya, kolaborasi dengan pengrajin lokal, dengan berkualitas premium, lokasi strategis di pusat wisata Bali. Yang kedua weakness, dengan kapasitas produk terbatas karena mengenalkan pengrajin lokal, proses distribusi dan promosi membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga opportunities, trend fashion global yang menghargai produk lokal, peluang kolaborasi desainer muda,
dan event fashion untuk ekspansi. Yang terakhir yaitu threats, dalam bersaing dengan produk serupa, ancaman tiruan produk, perubahan tren fashion yang cepat. Selanjutnya, dalam proses produksi. Yang pertama dengan mempersiapkan bahan, kain katun premium, tenun endak Bali, sutra, kanvas dengan pewarna berkualitas tinggi. Yang kedua dengan pemotongan dan jahit. Cutting sesuai dengan pola menggunakan meja cutting dan jahit dasar dengan mesin jahit profesional. Yang ketiga dengan mengaplikasikan motif, di mana desain pengrajin diaplikasikan melalui bordir atau pewarnaan tekstil untuk sentuhan budaya. Dan yang terakhir finishing dan packaging dengan quality control, pemasangan label, dan packaging eksklusif dengan story card. Yang selanjutnya yaitu topik pembahasan mengenai target pasar dan segmentasi. Yang pertama, ditargetkan pasar yaitu untuk wisatawan lokal dan mancanegara yang mencari oleh-oleh premium khas Bali dengan nilai budaya yang tinggi. Yang kedua, dengan pelestarian budaya. Masyarakat yang peduli dengan pelestarian budaya melalui fashion modern dan kontemporer. Yang ketiga, target untuk usia generasi muda mencapai usia 18 sampai dengan 40 tahun yang tertarik dengan fashion dengan nilai seni, estetika, dan filosofi budaya. Yang terakhir dengan fashion enthusiast, yang dimana pecinta fashion yang menghargai produk eksklusif dan berbeda dari produk massal. Selanjutnya yaitu ada rencana anggaran biaya dan juga analisis keuangan, yang dimana terdapat biaya tetap tiap bulannya itu dengan biaya sewa per satu unit mencapai 5 juta per bulan, dengan gaji tenaga kerja tetap 3 orang mencapai 3 juta per orang, dengan total 9 juta dengan 3 orang. Yang ketiga dengan biaya listrik dan air mencapai 1.500.000 per bulan. Yang keempat perawatan peralatan mencapai 500 per bulan. Dan juga terakhir promosi dan marketing sebesar 2 juta per bulan. Jadi total biaya tetap per bulan yaitu sebesar 18 juta. Dengan biaya tidak tetapnya, yang pertama dengan kain katun atau sutra dan juga tenun endak, kisaran jumlah per unit yaitu sebesar 300 unit. Dengan biaya per unit itu 100.000, maka dalam 300 dikali 100 itu mencapai 30 juta. Yang kedua dengan benang, resleting dan aksesoris itu mencapai 3 juta. Pewarna dan bahan finishing itu mencapai 1.500.000, dan label juga packaging mencapai 1.500.000, dengan total biaya tidak tetap itu mencapai dengan 36 juta. Jadi penentuan harga pokok penjualan atau HPP dengan yang pertama total biaya tetap per bulan mencapai 18 juta, yang kedua total biaya tidak tetap per bulan mencapai 36 juta, dan yang ketiga total biaya produksi mencapai 54 juta. Maka jika produksi sebanyak 300 unit per bulan, maka biaya produksi per unit itu mencapai 54 juta dibagi dengan 300 unit mencapai kisaran 180.000. Jadi harga jual ditetapkan itu sebesar 2 juta per unit termasuk dengan margin keuntungan kurang lebih 30%. Jadi pendapatan per bulan yaitu sebesar 300 dikali dengan 2 juta yaitu mencapai sebesar 600 juta per bulan, dengan laba kotor per bulan yaitu 600 juta dikurang dengan 54 juta yaitu sebesar 546 juta. Selanjutnya itu dengan neraca awal dengan total aset sebesar 80 juta dengan total kewajiban dan modal sebesar 80 juta. Neraca akhir tahun setelah 1 tahun atau 12 bulan dengan asumsi keuntungan bersih rata-rata mencapai dengan 9.570.000 per bulan dikali dengan 1 tahun atau 12 bulan mencapai 114.840.000 rupiah, dengan total aset sebesar 6.626.000 rupiah dengan total kewajiban dan modal sebesar 6.626.000 rupiah. Dengan rencana laporan laba rugi dengan total laba bersih yaitu mencapai 545 juta rupiah.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.